Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah altaqikum fi hadzal yaum fi darsin aw fi ta'liqin ala kitabin al-ajwibatil mufidah an as'ilatil manahijil jadidah lil 'allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an fi as-su'al as-sabi' ashar. Naam. Qala as-sa'il, hal manahijud da'wati ila Allah tauqifiyah am ijtihadiyah? Penanya mengatakan, apakah metode dakwah, manhaj dakwah artinya adalah metode dalam berdakwah, yakni konten dakwahmu itu, konten yang akan disampaikan, kemudian cara menyampaikannya, apakah itu tauqifiyah, yakni berhenti pada dalil, harus sesuai dengan dalil, kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau tidak maka kita tinggalkan, atau boleh seseorang itu berijtihad, yakni berusaha untuk memunculkan inovasi-inovasi dalam dakwahnya, mengarang-arang dakwah baru sesuai dengan ijtihadnya. Maka dijawab oleh Syekh, manahijud da'wati tauqifiyah. Manhaj dakwah, metode dalam berdakwah itu tauqifiyah, harus berhenti pada dalil. Bayyanaha al-kitabu was sunnah wa siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dakwah ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sirahnya. Kata beliau, la nuhditsu fiha syai'an min 'indi anfusina. Kita tidak mengarang-arang, memunculkan manhaj dakwah yang baru yang kita karang dari kita sendiri, dari dalam diri kita, tidak. Wa hiya maujudatun fi kitabillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Manhaj dakwah ini sudah ada di dalam kitabullah dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ahdatsna dhi'na wa dhayya'na. Maka kalau kita mengarang-arang metode dakwah yang baru, maka berarti kita telah menyia-nyiakan Al-Quran. Berarti kita telah menyia-nyiakan sunnah Nabi SAW. Menganggap bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, manhaj dakwah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan sunnah, itu nggak relevan, nggak berguna. Yang berguna adalah manhaj dakwah kita ini yang baru ini. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru fi amrina hadza, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fi amrina hadza ay fi dinina,
dalam perkara agama kami. Dan manhaj dakwah itu termasuk bagian daripada agama. Maka barang siapa yang mengarang-arang ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Kemudian kata beliau, na'am jaddat wasailu tustakhdamu lid-da'watil yaum. Tidak dipungkiri, wasilah, sarana-sarana, media-media dalam berdakwah itu semakin berkembang pesat, digunakan untuk berdakwah juga dewasa ini. Lam takun maujudatan min qabl, di mana sarana-sarana dakwah yang kita lihat sekarang itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Mithlu, seperti misalnya mukabbiratus saut, pengeras suara, wal idha'at, atau radio-radio, penyiaran-penyiaran, was-suhuf, atau buku-buku, wal majallat, atau majalah-majalah, wa wasailul ittisalis sari' wal bathul fadai, atau media-media elektronik, ya entah itu medsos, ya atau televisi, atau apalagi internet dan yang semisal dengannya. Maka ini semuanya disebut dengan fahadhi tusamma wasail, bukan manhaj. Ini disebut sebagai sarana dalam berdakwah. Yustafadu minha fid da'wah, di mana sarana-sarana ini dimanfaatkan untuk berdakwah, bisa dimanfaatkan untuk berdakwah. Wala tusamma manahij, dan itu tadi seperti radio, medsos, atau pengeras suara, YouTube dan lain sebagainya, itu tidak disebut sebagai manhaj, tidak dikatakan sebagai manhaj, tapi dikatakan sebagai wasilah, sarana. Fal manahij, adapun manhaj dakwah, bayyanahallahu ta'ala biqauli, sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah mengatakan, serulah manusia ke jalan Rabbmu. Jadi dalam berdakwah manusia itu diajak ke jalan Allah, bukan diajak kepada organisasinya, bukan diajak kepada partainya, bukan diajak kepada fanatisme tokoh, diajak untuk supaya fanatik kepada tokohnya, tidak. Tapi manhaj dalam berdakwah adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebagian ahli bidah yang menggunakan manhaj dakwah yang lain, yaitu manusia diajak untuk fanatik kepada golongannya dulu. Nah, nanti kalau mereka sudah masuk golongan kita, sudah masuk organisasi kita, sudah fanatik sama tokoh-tokoh kita, nah baru kita ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keliru. Langsung diajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, dengan hikmah. Kalau diartikan dengan bijak. Nah, ini sering disalahartikan oleh sebagian orang. Dengan hikmah itu artinya jangan suka membid'ah-bid'ahkan. Jangan suka mensyirik-syirikkan. Dakwah itu harus dengan hikmah, kata mereka. Jangan suka mengingkari kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang. Jangan suka mentahdzir orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Dakwah itu harus hikmah, katanya. Nah, ini keliru memahami hikmah. Ya, hikmah, bijak artinya adalah yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang syirik dikatakan syirik, yang bid'ah dikatakan bid'ah. Itu baru namanya hikmah. Bukan hikmah yang digembar-gemborkan oleh ahlul bid'ah di luar sana, tidak. Wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan bijak, dengan hikmah, dan dengan pengajaran-pengajaran yang bagus, dengan uslub yang baik, dengan tutur kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debat mereka dengan cara yang terbaik. Secara asal mendebat orang-orang yang di atas kebatilan nggak boleh. Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Allah dahulukan larangannya. Jangan kalian mendebat orang-orang ahlul kitab kecuali apabila dengan cara yang baik, dengan yang terbaiknya.
Kalau kita tahu ada ahlul kitab yang memang dia ini bisa untuk kita lembutkan hatinya masuk ke dalam Islam, maka boleh kita berdiskusi dengannya. Kalau kita tahu ada ahlul bidah yang memang dia ini ada kecondongan tertarik dengan dakwah salafiyah, tertarik dengan ahlus sunnah, maka boleh kita berdiskusi dengannya. Bagi yang memang memiliki ilmu, dan orang yang didebat, orang yang didiskusikan ini bukanlah termasuk orang-orang yang pintar menebarkan syubhat. Karena kenapa dilarang untuk berdebat? Dikhawatirkan akan membahayakan diri kita. Bukannya kita yang menarik dia kepada sunnah, justru kita yang ditarik ke bid'ah. Bukannya kita yang mewarnai dia, justru kita yang diwarnai sama dia. Ya, maka termasuk di dalam usulus sunnah Imam Ahmad, yaitu tarkul jidal wal mira', meninggalkan debat kusir. Ya, meninggalkan debat-debat kusir yang hanya cari menang, cari sensasi, cari popularitas. Maka ahlu sunnah tidak bermudah-mudahan dalam masalah debat ini. Makanya jangan jadi pendekar di medsos. Debat sana, debat sini, nantang ahlul bid'ah. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah kepepet, ya sudah, kalau memang seperti itu, nanti saya temukan sama ustadz saya. Gitu jadinya. Ada orang-orang kayak gitu. Kalau kau masih ngeyel, nggak terima, ayo, kapan? Nanti saya temukan sama ustadz saya. Ini ustadznya nggak ikut-ikutan, jadi kena juga akhirnya ini. Maka jangan membuka pintu-pintu perdebatan. Kalau Anda tahu dia memang orang yang ngeyel atau yang orang yang kokoh di atas kesesatannya, orang-orang yang ya kokoh di atas penyimpangannya, yang sudah nggak usah dilayani. Kemudian Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, yaitu aku menyeru manusia ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mengajak manusia kepada Allah agar mereka beribadah kepada Allah. Ala basirah, ay ala ilmin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Siapa yang di jalan ini? Yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, ini berdakwah harus mengajak kepada Allah, memprioritaskan tauhid, dan dakwahnya harus di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Wa fi siratin Nabi SAW fi da'wati bi Makkah wal Madinati ma yubayyinu manahij ad-da'wah. Kemudian kalau Anda membaca lembaran-lembaran sirah, sejarah hidup Nabi SAW, Anda akan dapati bagaimana manhaj dakwah Nabi SAW ketika di Mekah dan juga ketika di Madinah. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan bagi kalian. Tapi kita baca footnote di sini. Footnote nomor 34. Kata beliau, innallaha ta'ala qad akmala lana din, falaysa li ahadin minan nas an yakhtara'a min indihi tariqatan lid-da'wah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini untuk kita. Sudah sempurna Islam ini. Manhaj dakwah sudah dijelaskan oleh Allah azza wa jalla. Maka tidak boleh ada seorang pun di antara manusia yang mengarang-ngarang dari dirinya sendiri sebuah thariqah yang baru dalam berdakwah, sebuah manhaj yang baru dalam berdakwah. Enggak boleh. Karena agama sudah sempurna. Wa illa sayakunu lisanu halihi yaqul. Kalau dibolehkan orang-orang itu ngarang-ngarang metode dakwah sendiri, maka secara tidak langsung dia mengatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassara fi tablighir risalah wa ila tawassuli ila tariqatin aktsaru faidatan wa ta'firan. Ini nggak mungkin diucapkan dengan lisannya dia. Tapi ini diucapkan secara tidak langsung. Dia mengatakan demikian kalau dia ngarang-ngarang metode dakwah yang baru. Seakan-akan dia mengatakan Nabi itu dakwahnya itu kurang. Ya kan? Nabi itu dakwahnya itu kurang dakwahnya itu dalam metode dakwah beliau itu. Maka untuk bisa berdakwah dengan baik, maka kita perlu untuk menempuh cara-cara yang baru.
Cara-cara yang meskipun tidak diajarkan Nabi SAW, kita tempuh. Karena itu hasilnya lebih bagus, hasilnya lebih baik daripada dakwah harus ikut saklek Nabi SAW. Ini yang pernah kita sampaikan. Sebagian orang, kebanyakan orang tertipu dengan hasil. Dalam berdakwah itu, yang dicari sama mereka hasilnya. Padahal dakwah itu hanya sebatas menjalankan proses, bukan mencari hasil. Jalankan proses, hasil itu wewenang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ahlul bidah tersesatnya itu dari sini. Mereka itu dakwahnya, prioritasnya adalah mencari hasil, sehingga proses yang mereka lakukan adalah proses-proses yang tidak syar'i, proses-proses yang haram mereka tempuh. Yang penting mendapatkan hasil. Makanya pernah kita sampaikan, husulul musabbab la yadullu ala sihhatis sabab. Keberhasilan seseorang mendapatkan apa yang dia tuju itu tidak menunjukkan cara yang ditempuhnya benar. Pahami ini jamaah. Husulul musabbab la yadullu ala sihhatis sabab. Keberhasilan seseorang dalam menggapai tujuan itu enggak mesti cara yang dipakai berarti pasti benar. Seandainya ada seorang lapar, dia sedang kelaparan, maka tujuan dia adalah bagaimana caranya supaya dia kenyang, ya kan? Ya, tujuannya dia itu kenyang pokoknya. Maka akhirnya dia mencuri. Kemudian dia beli makanan dengan hasil curian itu. Dan akhirnya dia makan. Sampai kenyang. Maka dia mendapatkan nggak hasil yang dia inginkan itu? Sukses nggak dia? Sukses. Namun apakah cara yang dipakai itu pasti benar? Belum tentu. Ya, di mana mereka mengatakan bahwa metode dakwah kita lebih sukses daripada metode dakwahnya Salafi. Buktinya, lihat. Kita jumlahnya lebih banyak. Orang-orang yang ikut kajian kita lebih banyak daripada kajian-kajian sunnah, kajian-kajiannya Salafi katanya. Nah, itu menunjukkan dakwah kita itu lebih sukses, lebih di atas kebenaran daripada dakwahnya Salafi. Maka kita katakan kebenaran tidak diukur dari kuantitas. Ini sudah kita bahas juga. Tapi kebenaran diukur dengan kesesuaian dengan dalil. Maka Ahlus Sunnah lebih memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Nggak ngejar hasil, nggak ada target. Ya, dakwah itu nggak ada target. Harus minimal saya harus sudah mengajak orang kepada sunnah minimal dalam hidup saya 100 misalnya. Nggak ada target. Ya, sudah lakukan proses saja. Hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Ingat tentang hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di mana Nabi SAW ketika ditampakkan uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, kemudian Nabi menyebutkan ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang pengikutnya. Antara 3 sampai 9 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Maka kita katakan itu nabi yang benar. Sudah benar nabinya itu. Kenapa enggak punya pengikut? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak salah nabinya. Ya. Kemudian kata beliau, fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama ba'atha Mu'ad ibn Jabal ilal Yaman. Qala lahu, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nabi mengatakan kepada Mu'ad, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya kau wahai Mu'ad akan mendatangi, akan mendakwahi suatu kaum dari ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Kemudian Nabi melakukan briefing kepada Mu'ad bin Jabal.
supaya Mu'adz bin Jabal ini siap menghadapi kaum yang akan dia dakwahi. Nabi mengatakan, fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah. Nanti kalau kau mendatangi mereka wahai Mu'adz, maka ajak mereka pertama kali untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali yang diprioritaskan oleh Nabi SAW adalah tauhid. Adalah tauhid. Baru kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan agar mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum bi anna Allah iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mentaatimu dalam masalah syahadat ini, maka baru kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu setiap hari dan malam. Maka yang dititik beratkan oleh Nabi adalah tauhid. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang dakwah para nabi dan rasul menitik beratkan pada tauhid. Man yadhkur ayatan allati tadullu ala anna da'watal anbiya huwa tauhid atau hiya tauhid. Naam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian kata beliau, fahadal hadits yadullu dalalatan wadihatan sarihatan ala anna manahijad da'wati ila Allah tauqifiyah. Maka hadis tadi menunjukkan bahwa metode dakwah itu tauqifiyah, karena Nabi langsung membriefing. Nabi langsung mengajarkannya kepada Mu'adz bin Jabal. Wa illa fa inna Mu'adz ibn Jabal ajdaru bid-da'wati min alafi du'atil yaum. Kalau manhaj dakwah itu bukan tauqifiyah, maka Mu'adz bin Jabal langsung diculno langsung dilepaskan sama Nabi SAW. Karena Mu'adz bin Jabal adalah orang yang lebih layak untuk berdakwah daripada dai-dai yang ada di zaman kita sekarang. Paham maksudnya ya? Jadi kalau metode dakwah itu bukan berhenti pada dalil, sakar PDW, seenaknya sendiri, maka Nabi ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal langsung diapakan? Langsung dilepas. Gak diurui, gak pakai diajari. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal kalau dibandingkan dengan dai-dai yang ada sekarang, dai-dai yang mereka ngarang-ngarang metode dakwah sendiri, siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih layak untuk berdakwah? Mu'adz bin Jabal atau mereka? Mu'adz bin Jabal. Tapi meskipun demikian, bersamaan dengan itu Mu'adz bin Jabal tetap di briefing sama Nabi SAW. Waqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an rajulin ja'ala sama' tariqatan li da'watin nas wa tatwibihim. Wa hadha nassu su'ali wal jawab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang menjadikan nyanyian, musik-musik sebagai sarana, sebagai metode dalam dakwahnya supaya manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah dengan cara nyanyian-nyanyian. Maka berikut ini soal dan jawabnya. Su'ila rahimahullah, Syekhul Islam ditanya, an jama'atin yajtami'una ala qasdil kabair min qatlin wa qat'it tariq wasaraqah wa syurbil khamr wa ghairi dhalik. Thumma inna syaikhan minal masyayikh al-ma'rufin bil khairi wa ittiba'is sunnah qasada man al-madhkurin min dhalik. Disebutkan ada sekelompok orang yang mereka ini melakukan banyak dosa-dosa besar. Ada orang-orang yang melakukan banyak dosa-dosa besar, seperti membunuh, ngerampok, mencuri, minum khamr, ya mungkin berzina dan yang lainnya. Kemudian ada seorang syekh ya yang dikenal di kalangan mereka. Syekhnya ini adalah seorang yang dikenal sebagai syekh yang baik, mengajak kepada kebaikan, dikenal sebagai syekh yang ittiba sunnah, syekh yang mengikuti sunnah, dikenalnya kayak gitu. Ya kan? Dikenalnya sama masyarakat, syekhnya ini mengikuti sunnah. Nah, syekhnya ini punya tujuan untuk menghalangi
para kriminal-kriminal tadi melakukan perbuatannya. Ya, tujuannya baik apa enggak? Niatnya baik, supaya yang berzina enggak jadi berzina, supaya yang mencuri enggak jadi mencuri, yang rampok enggak jadi, yang membunuh enggak jadi, dan seterusnya. Niatnya baik. Falam yumkinhu illa an yuqima lahum sama'an yajtami'una fihi bihadhihin niyyah. Tapi syekhnya ini nggak bisa menasehati mereka, nggak bisa menghentikan perbuatan mereka, kecuali dengan cara syekh ini melantunkan nyanyian-nyanyian supaya mereka kumpul dulu. Jadi seperti misalnya diadakan konser. Nah, kalau konser ini yang datang pasti orang-orang itu kan? Ya dong, kalau pengajian nggak mungkin yang datang tukang begal, pezina, itu bukan tempat mereka di situ. Kalau syekhnya ini buka pengajian, majelis ilmu, maka yang datang bukan orang-orang seperti pezina, begal, rampok, ya bukan. Yang datang justru orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau yang diadakan ini adalah konser, nyanyian, baru itu tempatnya ahli maksiat. Maka yang datang ketika itu adalah tadi rampok, begal, pezina, peminum khamar, pemain judi, ngelumpuk di situ semuanya. Nah, kalau mereka sudah ngelumpuk, sudah kumpul di situ, baru saya sampaikan nasihat-nasihat. Saya sampaikan nasihat supaya mereka berhenti tobat. Tuh, ini metode dakwah syekhnya tadi. Dengan konser, dengan nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik. Niatnya bagus nggak? Caranya masuk akal nggak? Ya kalau di akal-akal ya masuk ya. Iya, luar biasa, nggak kepikiran kita. Akankah cara seperti ini kalau disodorkan kepada Abu Bakar, Umar, para sahabat, akankah mereka mengatakan iyo, awak dewe gak kepikiran ya? Iya, kok kita nggak kepikiran cara seperti ini? Masa orang-orang zaman sekarang lebih canggih daripada para salaf terdahulu? Lebih cerdas daripada cara-caranya orang-orang salaf terdahulu? Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Padahal musik sudah ada nggak di zaman Nabi? Ada. Zaman sahabat sudah ada. Nah, ini nanti yang kita kaitkan dengan sunnah tarkiyah. Sudah kan sunnah tarkiyah kan? Sering tiap kali, mungkin hampir tiap kajian kita ulang-ulang. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita tambahkan lagi. Tapi kembali ke kisah syekh ini yang adakan konser ini. Belum kita lanjutkan ini. Luar biasa ini. Wa huwa bidufin bila salasil. Nah, mereka atau syekh ini menggunakan alat musik berupa rebana tanpa solasil, solasil al-jaros, tanpa ecek-ecek lah bahasa kita. Ya, rebana yang tanpa ecek-ecek. Wa ghina'il mughanni bi syi'rin mubah bi ghairi syababah. Kemudian ada yang menyanyi juga. Pakai rebana, terus ada yang menyanyi juga. Nah, lirik nyanyiannya itu adalah syair-syair yang ya istilahnya mubah. Tidak ada unsur syirik di dalamnya, tidak ada unsur hulu di dalamnya. Syair-syair yang mubah, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, mereka menyenandungkan syair. Bi ghairi syababah. Syababah naun minal mizmar. Syababah ini ya semacam alat musik tiup seperti seruling, mizmar. Tanpa ada alat musik seperti itu. Falamma fa'ala hadza taba minhum jama'atun wa asbaha man la yusalli wa yasrik wa la yuzakki yatawarra minasyubuhat wa yu'addil mafrudat wa yajtanibul muharramat. Maka gara-gara perbuatannya ini tadi, nyanyi-nyanyi tadi, banyak di antara pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat yang hadir di konsernya itu tobat. Tuh. Tobat, yang nggak sholat jadi sholat. Yang mencuri tobat nggak mencuri lagi. Yang minum khamar nggak minum khamar lagi. Yang nggak mau mengeluarkan zakat mengeluarkan zakat. Yang nggak sholat jadi sholat sekarang dan seterusnya. Fahal yubahu fi'lu hadas sama li hadas syekh ala hadal wajhi lima yatarattab alaihi minal masalih
ma'annahu la yumkinuhu da'watahum illa bihada. Maka kata penanya ini kepada Syekhul Islam, apakah boleh melakukan konser-konser musik seperti ini yang dilakukan sama Syekh ini tadi? Karena dampaknya itu, maslahatnya luar biasa, bisa membuat orang bertobat sehingga angka kriminalitas menurun. Nih sekarang di Surabaya, Sidoarjo lagi marak curanmor, ya kan? Maka dengan konser-konser seperti ini itu bisa menekan angka curanmor. Apakah dibolehkan karena maslahatnya yang besar? Ya, sedangkan kata beliau tidak mungkin mendakwahi para pelaku kriminal ini kecuali dengan cara seperti ini. Ya kan, nggak mungkin mendakwahi para kriminal-kriminal ini kecuali dengan cara seperti ini tadi. Karena kalau kita cuma buka majelis ilmu, buka pengajian di masjid-masjid, ya buka pengajian di masjid-masjid, maka mereka nggak datang ke masjid. Maka kita yang datang ke tempat maksiat itu, tuh, kita yang datang ke diskotik, datang ke kafe, datang ke klub atau ke tempat judi, ke kasino, kita datang ke sana, baru kita dakwah, ya kan? Jadi apa istilahnya, dakwah jemput bola, ya, dakwah jemput bola. Maka beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang hak. Wa annahu akmala lahu wa li ummatihi din, dan Allah sudah menyempurnakan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi umatnya, sudah Allah sempurnakan agama ini. Wa amaral khalqa an yaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma ba'athahu bihi. Dan Allah memerintahkan kepada semua manusia, kalau ada perselisihan, perbedaan, maka kembalikan kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Faman ya'tasama bil kitabi was sunnah kana min awliyaillahil muttaqin. Maka barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dia termasuk wali-wali Allah yang bertakwa. Wa hizbihil muflihin, dan termasuk golongan Allah yang beruntung. Wa jundihil ghalibin, dan termasuk tentaranya Allah yang dimenangkan. Wa kana salaf kamalikin wa ghairihi yaqulun, dan dahulu para salaf seperti Imam Malik dan yang lainnya mengatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh ini diterpa dengan apa? Diterpa dengan ombak. Maka demikian juga kehidupan kita di dunia ini, diterpa dengan ombak dan ujian. Demikian juga orang yang berdakwah, itu juga diterpa dengan ombak. Maka sunnah itu seperti orang yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, meskipun ombak yang besar sebesar gunung, kapalnya Nabi Nuh masih tetap berlayar. Iya, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surah Hud, ketika Nabi Nuh mengatakan kepada putranya yang kafir, atau putranya yang kafir mengatakan kepada Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' wa hala bainahumal mauju. Perhatikan, mereka berdua terpisahkan dengan ombak yang besar. Tapi kapalnya Nabi Nuh masih tetap eksis, masih tetap berlayar. Maka kita kalau ingin selamat dari ombak kehidupan dunia ini, kita ingin selamat dari fitnah-fitnah syubhat dan fitnah syahwat, maka harus berpegang dengan apa? As-sunnah. Harus berpegang dengan sunnah. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang menaikinya, maka dia selamat. Tapi barang siapa yang tertinggal, nggak naik kapal tersebut, maka dia pasti akan tenggelam, akan binasa. Wallahu a'lam, hadis yang mencocoki ucapan Imam Malik ini adalah sabda Nabi SAW,
Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Di situ Nabi SAW mengatakan bahwa terjadi perselisihan umat itu membuat ya ibarat terombang-ambing manusia itu, perpecahan umat. Maka kalau ingin selamat dari ombak yang besar ini, dari perpecahan umat ini, dari syubhat-syubhat ini, maka Nabi mengatakan tamassaku biha, pegang erat sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. An-nawajid mu'aqqiratul asnan, gigi geraham yang paling kuat. Wallahu a'lam, kata para ulama di antaranya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Nabi mengisyaratkan gigit dengan gigi geraham seakan-akan Nabi mengatakan nanti akan ada orang-orang yang nyoba untuk narik itu. Pasti akan kau dapati orang-orang yang ingin menarik sunnah dari dalam dirimu, mencabut sunnah yang ada dalam dirimu. Pasti akan ada orang-orang yang menariknya. Maka jangan kau relakan sunnah itu diambil sama dia, ditarik sama dia, tapi pertahankan dengan gigi geraham itu. Ini kinayah dari Nabi SAW bahwasanya kinayah an kathrati al-muza'zi'in, banyaknya orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh, idza arafta hadza fa ma'lumun anna man yahdi bihillahu ad-dhalin wa yurshidu bihil ghawin wa yatubu 'alal 'asin la budda an yakuna fima ba'atsallahu bihi rasulah minal kitabi was sunnah. Kalau Anda sudah mengetahui ini, maka dimaklumi bahwasanya tidaklah Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang sesat, memberi petunjuk kepada orang-orang yang menyimpang, dan menerima tobatnya orang-orang yang berdosa, kecuali harus dengan cara apa yang Allah utus Nabi dengannya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dakwah supaya orang bertobat, supaya orang dapat hidayah, itu harus dengan syariat. Ya, berdakwah harus dengan syariat. Artinya kembali kepada pembahasan kita tauqifiyah, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya jelaskan. Wa idza tabayyana hadza naqulu lis-sa'il. Kalau ini sudah jelas, maka kita katakan kepada penanya tadi, inna syaikhal madhkur qasada an yatubal mujtami'un 'alal kaba'ir. Sesungguhnya syekh yang tadi disebutkan, yakni yang bikin konser tadi, syekh ini niatnya pengen supaya orang-orang itu bertobat dari dosa-dosa besarnya. Falam yumkinhu dzalika illa bima dzakarahu minat tariqil bid'i. Tapi ternyata syekh ini beranggapan bahwa orang-orang ini nggak mungkin bisa bertobat kepada Allah kecuali dengan jalan yang bid'ah tadi. Dengan jalan yang bid'ah tadi, yaitu lewat musik. Yadullu anna syaikha jahilun bituruqis syar'iyyah allati biha tatubul usatu. Ini menunjukkan bahwa syekh jahil. Syekh ini nggak punya ilmu tentang metode-metode dalam berdakwah, metode-metode yang syar'i dalam berdakwah. Nggak punya ilmu tentang hal itu. Dikira cara satu-satunya untuk supaya manusia bertobat cuman dengan cara apa? Musik tok. Padahal tidak. Banyak dengan cara-cara yang syar'i manusia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang terpenting, jangan mencari hasilnya, tapi cukup lakukan apanya? Lakukan prosesnya saja. Aw ajizun anha, atau syekh ini lemah, enggak mampu dia untuk berdakwah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabata wat tabi'in kanu yad'una man hum syarrun min haula min ahlil kufri wal fusuqi wal isyan bituruqi syar'iyyah allati aghnahumullahu biha anit turuqil bid'ahiyah. Tapi kalau dibandingkan antara dakwahnya syekh ini dengan dakwahnya Nabi dan para sahabatnya, maka yang dihadapi berbeda.
Syekh ini menghadapi orang-orang ahli maksiat, pemabuk, pezina tadi, ya kan? Sedangkan yang dihadapi sama Nabi dan para sahabat siapa? Orang kafir, orang musyrik. Ya, tapi ternyata lihat bagaimana Nabi SAW dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mampu membuat orang-orang yang terkenal kesyirikannya, terkenal kekufurannya, mampu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Apakah konser? Enggak, dengan cara yang syar'i. Nabi bisa. Tahu Ikrimah bin Abi Jahal? Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya siapa? Jelas. Itu dulu sebelum masuk Islam 11-12 sama bapaknya. Paham ya? 11-12 sama bapaknya Abu Jahal. Tapi setelah Fathu Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan semakin membaik Islamnya. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai sekarang ketika disebut nama Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, menjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Demikian juga Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Uhud. Ya, banyak tokoh-tokoh, bahkan Umar ibnu Khattab termasuk di antara orang-orang yang dulu memusuhi Nabi dengan permusuhan yang sangat luar biasa. Tapi mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah tidak dengan cara-cara yang bid'ah, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Kemudian kata Syekh, fata'ammal akhil karim, hadhihi tariqatul bid'iyah wa qarinha bit tariqatil lati yaslukuha ba'du du'atil yaum wal firaq wa yusammunaha manahij da'awiyah. Maka renungkan ini, wahai saudaraku, kata beliau. Renungkan metode-metode yang bid'ah ini. Kemudian bandingkan dengan metode-metode yang sekarang dijalankan oleh sebagian dai, oleh sebagian kelompok. Sama. Metode-metode dakwah yang disebutkan tadi mirip dengan orang-orang yang berdakwah di hari ini. Dari kalangan hizbiyun, harokiyun, ikhwaniyun, yang mereka menamakan inilah metode dakwah yang modern, metode dakwah yang kontemporer. Apa contohnya? Minal la'ab bil qurah, dakwah dengan cara main bola. Iya, bal-balan. Iya, diajak bal-balan. Wal anasyid, atau dengan musik-musik. Wat tamthiliyat, atau dengan film-film. Allati yusammunaha islamiyah, yang dilabeli sama mereka dengan islamiyah. Sepak bola islami, ya kan? Atau musik islami, atau sinetron islami. Ya, pokoknya apa-apa dikasih label islami. Padahal kalau antum lihat ya, justru dengan label-label islami itulah menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukan dari Islam. Demo islami. Kenapa harus tambahan islami? Kalau memang itu dari Islam, harusnya nggak perlu tambahan islami. Sholat misalnya, ada sholat islami? Hah? Ya enggak, memang itu syariat Islam. As-saum, ada puasa islami. Haji islami gitu. Kalau dalam rangka membandingkan dengan hajinya orang musyrik, iya. Tapi hajinya orang musyrik sudah nggak ada zaman sekarang. Dengan cara mereka telanjang bulat di Ka'bah, kemudian menyembelih berhala, atau menyenandungkan talbiyah yang syirik. Ya, meskipun masih ada orang yang berbuat syirik di Masjidil Haram, masih ada. Maka mereka menamakan dengan Islamiyah. Warrihlat wal qasas, atau dengan cara berdakwah dengan cara jalan-jalan. Ya, diajak jalan-jalan ke gunung. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya, kalau diajak ke gunung mesti dibacakan ayat itu. Nah, kita nggak menyalahkan ayatnya, itu ayat dari Al-Quran. Cuman kebanyakan mereka hanya menanamkan peserta didiknya jalan-jalan ke gunung, hanya menanamkan bahwasanya ini semua ciptaan Allah.
Nih ada gunung yang besar, ada matahari, ada pohon, ada binatang ini semua ciptaan Allah. Weru wisan. Iya, jangankan kita, Abu Jahal CS saja tahu kalau ini semua ciptaan Allah. Terus apa kelanjutannya setelah itu? Apa kelanjutannya setelah itu? At-tauhidur rububiyah yastalzimu al-uluhiyah. Orang yang mengakui rububiyah Allah, maka konsekuensinya dia juga harus beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wal qasas, atau dakwahnya itu dengan cerita-cerita saja. Guru saya, syekh saya, ya hanya diceritani saja. Dan terkadang orang kalau sudah terbiasa dakwah dengan cerita, itu ketika dia mendengarkan dakwah, kajian yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, gak ada takfir, gak ada pengaruh baginya. Dia mengatakan, Ustadz, saya menghadiri pengajian. Ustadznya itu membaca 2 ayat, 3 ayat Al-Quran, tidak membekas dalam hati saya. Tapi saya hadir di pengajian sana, Ustadznya menceritakan kepada kita 3 kisah atau 4 kisah. Wallah, setiap kali saya mendengarkan kisah itu, keluar dari masjid bercucuran air mata. Iya. Bercucuran air mata. Banyak orang-orang yang tobat gara-gara mendengar kisahnya itu. Ya, padahal kisahnya kalaupun kisah yang sahih, lama-kelamaan kisah-kisah yang diceritakan itu pasti ada bumbu-bumbunya, seru. Ya kan? Supaya seru, tapi kebanyakan kisah-kisah yang dikisahkan oleh mereka ini tentang syekh-syekhnya, ya tentang wali-walinya, itu semua adalah kidib, dusta. Apalagi orang-orang sufi, paling pinter bikin kisah-kisah yang dusta seperti itu. Yang pernah kita kisahkan sebagiannya ini. Nah, ada seorang datang ke Masjid Nabawi, bertemu dengan Fatimah. Ini zaman sekarang nih. Ada wali, seorang syekh, seorang wali datang ke Masjid Nabawi berpapasan dengan Fatimah. Maka syekh ini, wali ini bertanya kepada Fatimah, "Aina abuki? Kemana ayahmu?" Maka Fatimah ini mengatakan, "Fi Hadramaut. Ayahku sekarang lagi ada di Tarim Hadramaut." Iya. Ini kisahnya zaman sekarang ini, bukan kisah dahulu. Ini tentang wali luar. Ada lagi kemarin berapa hari yang lalu, kisah tentang seorang wali yang hidup tanpa jantung. Luar biasa. Iya, hidup tanpa jantung, luar biasa. Dan anak baca sampai habis itu buang-buang waktu beneran itu. Tak baca sampai habis itu ternyata itu kisahnya. Enggak usah tak ceritakan ke antum nanti. Banyak yang percaya tapi. Wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lam. Nah, maka jamaah bedakan antara manhaj dakwah dengan wasilah. Kalau wasilah itu memang tadi syaratnya, sepanjang itu adalah sesuatu yang bukan termasuk sunnah tarkiyah, maka boleh dipakai wasilah dakwah itu. Ya, sepanjang itu bukan termasuk sunnah, bukan termasuk sesuatu yang ditinggalkan Nabi, padahal Nabi punya motivasi untuk melakukannya, dan tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk melakukannya, ya, maka boleh untuk digunakan wasilah dakwahnya. Berarti nggak boleh. Kalau sesuatu itu ditinggalkan Nabi, padahal Nabi punya motivasinya, dan tidak ada yang menghalanginya, maka boleh digunakan nggak? Nggak boleh. Ya, tapi kalau tidak memenuhi itu, baru boleh untuk digunakan. Seperti mukabbiratus shaut, kamera. Ya, Nabi punya motivasinya. Nabi pingin suaranya itu terdengar, sehingga Nabi nggak teriak-teriak. Karena dalam riwayat Jabir bin Abdullah, karena Nabi SAW idza khataba ihmarrat aina. Nabi kalau berkhutbah itu sampai memerah matanya. Wa ala sautuhu, dan meninggi suaranya. Ka'annahu mundhiru jaish. Seakan-akan Nabi itu seorang komandan yang sedang ada di hadapan prajuritnya. Berarti Nabi butuh nggak suara keras?
butuh. Tapi apa penghalangnya? Belum ada. Maka ketika digunakan oleh orang-orang di zaman kita, bid'ah enggak? Tidak. Maka itu termasuk sarana dakwah. Berbeda dengan musik. Ya, berbeda dengan musik. Nabi punya motivasinya. Kalau musik itu untuk mendapatkan, supaya orang-orang mendapatkan hidayah, maka Nabi pengen juga enggak orang-orang dapat hidayah? Pengen. Kemudian apakah ada yang menghalangi Nabi untuk main musik? Apa musik belum ada? Sudah ada, tapi ternyata enggak dikerjakan sama Nabi. Berarti kalau kita kerjakan di zaman sekarang, kita jadikan sebagai sarana dalam berdakwah, hukumnya apa? Bid'ah. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Ana cukupkan sampai di sini. Kita masuk soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, siapakah Nabi yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW yang Nabi tersebut tidak memiliki pengikut sama sekali? Tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Karena memang tidak semua Nabi itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, minhum man qasasna 'alaika min qabl wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ya. Dan ibrahnya bukan dari namanya siapa fulan ini, enggak. Tapi yang penting adalah pelajaran yang diambil dari kisah itu tentang siapa namanya. Terkadang di dalam Al-Quran sendiri Allah tidak menyebutkan nabi-nabi yang Allah kisahkan di situ. Seperti misalnya nabi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu Nabi Bani Israel. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Nabi dari Bani Israel enggak disebutkan namanya siapa. Meskipun disebutkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Disebutkan bahwa nabi yang dimaksud namanya nabi siapa? Nabi siapa? Yang Bani Israel meminta untuk dijadikan pemimpin atas mereka. Samuel, ya. Dalam bahasa Arab Samuel. Samuel maksudnya. Tapi nggak disebutkan. Sudah nggak penting bagi kita siapa nabinya. Kalau Allah nggak menyebutkan, berarti kita nggak membutuhkan hal itu. Ya, kalau itu nggak disebutkan sama Allah, berarti memang itu sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kalau seandainya itu menjadi kebutuhan kita, penting bagi kita, pasti disebutkan sama Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya bagaimana sikap kita ketika kita diminta untuk mengisi kajian atau tausiah di tempat orang ahlul bid'ah. Gak apa-apa kalau antum mengingkari kebid'ahan mereka di sana. Kayaknya sudah pernah ya. Yang soal keberapa itu? Hal tukhalid al-jamaah am tuhjar? Soal keberapa itu? Dijelaskan sama beliau. Ke-8 ya. Ya, ke-8. Al-mukhalatatu idza kana al-qasdu minha da'watahum mimman 'indahum ilmun wa basira ila tamassuk bisunnah wa tarkil khata' fa hadza thayyib. Kalau memang kita bercampur dengan ahli bid'ah itu untuk kita mengingkari kebid'ahan mereka, kita mengingkari kekeliruan mereka di sana, maka itu enggak apa-apa. Cuman ya sudah, sekali dan terakhir saja antum di sana. Enggak mungkin antum diperkenankan untuk ke sana lagi. Ya, ini ibroh saja. Dulu pernah kita diundang yang ngisi di suatu masjid yang merupakan markas ahli bid'ah di situ. Ya.
Kemudian ada pertanyaan di situ setelah selesai, ya sengaja temanya dari mereka padahal. Kita nurut saja. Ketika ada pertanyaan, Ustadz, apakah demo itu adalah bagian daripada Islam, bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar? Maka kita jawab bahwasanya demo bukan bagian dari Islam, meskipun di atas namakan Islam. Aksi bela Islam, aksi bela ini dan seterusnya. Kita jawab apa adanya. Ternyata mereka yang ada di masjid itu, organisasi mereka adalah organisasi yang paling terdepan ketika rame-rame demo. Ya. Langsung ketika itu live kita dihentikan dan rekamannya dihapus semuanya. Ya, sudah itu sekali dan terakhir sudah. Nggak akan di sana lagi. Ya, maka kalau ditanya apakah boleh, boleh. Tapi kalau antum di sana hahaha cengenges sama ahli bid'ah, masih ada sikap-sikap sungkan kepada mereka, nggak mau mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka, maka nggak boleh. Dan lebih baik nggak usah. Anak sendiri kejebak gitu. Ini nggak tahu anak Nabi Nuh. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita menjadi imam sholat ahlul bid'ah? Apa maksudnya? Antum menjadi imam sholat ahlul bid'ah. Antum yang ahlul bid'ah. Hah? Makmumnya ahlul bid'ah gitu maksudnya. Ya, nggak masalah selama antum sholatnya nggak diatur sama mereka. Ya kalau sholatnya diatur sama mereka, nanti kalau selesai sholat pakai zikir yang keras Ustaz ya. Ada pertanyaan, kajian-kajian rutin yang ada di masjid bukanlah sebuah hal yang bisa dikatakan berdakwah secara mutlak, melainkan sebuah mudzakarah serta at-tanasuh seperti yang biasa dilakukan Rasulullah setelah selesai sholat. Maka kajian-kajian rutin di masjid tidak semua harus menggunakan judul-judul atau tema-tema yang berhubungan dengan akidah dan tauhid saja. Serta prioritas bukanlah harus bertemakan dan mengkaji hal itu saja. Melainkan prioritas adalah ada yang disampaikan di apapun tema-tema dan pembahasan-pembahasan kajian. Apakah pemikiran seperti ini benar Ustadz? Ya sudah, kalau dikatakan bahwa kajian di masjid itu adalah munasohah atau mudzakarah seperti Nabi kalau selesai sholat memberikan wejangan kepada para sahabat. Saya tanya, Nabi ketika membuka khutbahnya dengan apa? Khutbatul hajah. Ya, kalaupun di situ ada munasohah, maka dinasehati untuk berpegang dengan sunnah dan meninggalkan apa? Bid'ah. Maka ini aneh, nggak harus prioritas akidah dan tauhid saja. Ini orang-orang yang gembosi tauhid. Kalaupun menasehati, bukan dikatakan kajian ilmiah. Maksud pembahasan di sini, kalau kajian di masjid itu sifatnya seperti khutbah gitu loh, mengingatkan, menasehati. Maka nggak perlu harus tauhid prioritasnya, katanya dia gitu. Kalau ilmu itu baru kayak di pondok-pondok, di pesantren-pesantren, nah itu baru mengkaji ilmu. Tapi kalau di masjid itu mudzakarah. Tapi kalaupun memang demikian, maka apa yang paling penting untuk dinasehatkan kepada umat Islam? Yang paling prioritasnya apa? Tauhid, dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Dalam setiap kesempatan Nabi selalu mengingatkan mereka tentang masalah tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Bahkan ketika Nabi SAW di akhir-akhir hidup beliau tetap memperingatkan kaum muslimin, tetap memperingatkan para sahabat dari syirik. Padahal kalau dihitung-hitung 5 hari sebelum Nabi wafat, para sahabat ini tauhidnya sudah matang nggak? Sudah matang.
sudah digembleng bolak-balik sama Nabi. Namun Nabi tetap mengatakan kepada mereka, ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Itu diucapkan oleh Nabi 5 hari sebelum Nabi wafat. Tetap tauhid yang diprioritaskan. Memang kalau judul, ya, kalau kitab yang dibahas, ya nggak harus langsung harus ada kata tauhidnya. Ini nggak ada syarat seperti itu. Kalau nggak ada kata tauhidnya, wah ini berarti tidak memprioritaskan dakwah tauhid. Nggak gitu juga. Ya tetap yang diprioritaskan tauhid, meskipun tafsir, ya, atau meskipun masalah akhlak, ya, meskipun masalah rumah tangga, apapun itu, tetap yang dititik beratkan adalah at-tauhid. Ya contoh saja kita kajian masalah parenting. Kajian masalah parenting, masalah anak, bagaimana mendidik anak. Kita tanamkan tauhid di dalamnya, kita katakan kepada orang tua, jangan kita ini mendidik anak hanya sebatas tabadul manafi'. Jangan kita mengatakan kepada anak bahwa nak, kau harus berbakti sama orang tua karena orang tua itu yang membesarkanmu. Orang tua yang merawatmu, yang melahirkanmu, yang mendidikmu, ngasih makan engkau. Maka kau berbakti kepada mereka karena itu? Tidak. Tanamkan tauhid kepada mereka. Nak, kau wajib berbakti sama orang tua bukan karena hal-hal itu. Tapi kau wajib berbakti sama orang tua karena Rabbmu yang memerintahkan itu untuk kau berbakti sama orang tua. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Karena Allah yang memerintahkan. Seandainya ada seorang anak yang punya orang tua yang bengis, kejam, tidak dinafkahi dari kecil, bahkan dibuang dari kecil, nggak dianggap sebagai anak. Tuh, bayangkan, dibuang dari kecil, nggak dianggap anak. Kalau anak ini dididik dengan tauhid, dia berbakti nggak sama orang tuanya? Tetap berbakti sama orang tuanya, meskipun orang tuanya jahat. Meskipun orang tuanya kejam, bengis, dia tetap berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena yang memerintahkan saya untuk berbakti sama orang tua adalah Rabbku, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbakti sama orang tua bukan karena tabadul manafi', karena tukar jasa. Kalau dulu kau baik sama aku, maka sekarang gantian aku yang membalas kebaikanmu. Itu cuma faktor pendukung. Paham ya? Itu cuma faktor pendukung untuk kita berbakti sama orang tua. Bukan faktor utama kita berbakti sama orang tua. Tuh lihat, ini masalah parenting, tapi ditanamkan apa di dalamnya? Tauhid. Ya. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.